الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azajunda wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karyal musyrikun walau karyal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum min adamil ayyam walladzi ahlana fihi ta'ama wa harrama alaina fi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, marilah kita bersama-sama memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan sahabatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita sampai pada hari Idul Fitri, menunaikan sholat Id bersama dengan keluarga yang tercinta di tempat yang mulia ini. Kita hadir di tempat suci ini untuk mensucikan diri dari kealpaan dan dosa. Pada hari ini hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, seperti bayi yang baru lahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man summa ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni. Surga pun rindu kepada hamba-hamba yang puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan 83 tahun. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita,
Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri dan keluarga kita tercinta. Ya Allah ya Rabb, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami yang mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat belum terkunci dan Engkau masih menerima amal ibadah kami. Sebelum ajal datang, sebelum semuanya menjadi ratapan dan penyesalan, pada hari yang fitri ini hanya doa yang layak kami panjatkan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan adalah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Melalui ayat tersebut, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Seraya kita sujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan menjelekan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarwih dan qiyamul lail, kita kecilkan urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kita harus bertakbir terus-menerus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupakan takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita sering mengungkapkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kita kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu membutuhkan kita. Tutup mata kita, kita bangga dan dari gelar dan jabatan kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah masyarakat kita sudah tidak lagi berpegang pada firman-firman Allah, hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan keikhlasan, kejujuran, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya dengan setia kita ikuti petunjuk setan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar, namun tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam sholat, namun kita khusyuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun tidak putus pula dalam melakukan kedoliman di dunia. Ya Allah, Engkau Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kealpaan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu, maka berikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dan takbir dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hanya Allah lah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki,
karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya suatu saat. Tidak perlu kita sombong dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri. Siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang berlaku sombong. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'asyir qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jalan menuju surgamu atau jalan menjadi nerakamu. Keriduan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahanam. Ridhoullah bi ridhol walidaini wa su'tullahi bi su'til walidaini." Keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita masih memiliki ibu dan bapak atau salah satu di antaranya, terutama ibu yang masih membuat kita masuk surga. Apabila mereka sudah tua renta tak berdaya, tergeletak tidak bisa apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya. Semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Seperti ini para hadirin, inilah ladang yang sangat besar buat kita. Apabila termasuk anak yang peduli mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi dan berikan hidupnya, maka surga balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalasan dengan cinta dan pengorbanan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita ketika tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua. Berapa kali kita menengoknya, menciumnya, menggendongnya, dan menuntunnya. Berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu menyuapi kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya. Berapa kali kita tersenyum kepada mereka. Berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka meluk kita sembari menyium kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Jumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman Islamkan. Doakan ketika ia kembali menghadap Allah dengan husnul khotimah dan kita tabah menghadapinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa bila seorang yang kedua orang tua sudah meninggal dunia, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, pemohon balas kasihan doa dari anak dan keluarganya.
Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirim doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Melalui khutbah ini pula mari kita masih diberi umur panjang. Kita jadikan momentum Idul Fitri untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih hidup maupun sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Erat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah sholat ini kita laksanakan. Kita saling mengulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka. Semua serasa membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang saling bersalah namun tidak saling memaafkan. Melalui puasa Ramadan, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasal insanu biwalidayhi amalakum wahnan ala wahni wa bisolhu amaini aniskurli wali walidayhi wa ilayyal masir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtani. Wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ta'diman lisani wa syahadu anna sayyidana Muhammadan wa rasuluhu da'i illa ridwani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha bima amara wantahu amma naha wa jawra wa lamu anallaha amarakum bi amri bada bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi. Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa radallahu ma'ani sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin warhamna ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samil qaribun mujibun da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbik birlana wali walidina warhum kama rabbuna shighra. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tenda masing-masing.